Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu, hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita kali ini adalah tentang moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah hal yang baru, namun di tengah arus informasi yang deras dan sering kali menyesatkan, pemahaman yang benar tentang moderasi beragama sangatlah penting untuk kita tegakkan. Moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang majemuk berarti memahami dan mengamalkan agama secara seimbang, tidak ekstrim dan tidak mudah terprovokasi. Ini bukan berarti mengurangi keimanan atau komitmen kita terhadap agama, melainkan justru memperkuat fondasi keimanan kita dengan cara yang bijak dan damai. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Berpartisipasi dalam kegiatan bersama seperti kegiatan sosial atau keagamaan yang melibatkan berbagai agama, seperti kegiatan bakti sosial, donor darah, atau kegiatan lintas agama lainnya. Menghindari ujaran kebencian, menghindari ucapan atau tindakan yang dapat memicu konflik antar umat beragama, seperti menyebarkan berita bohong atau menghina agama lain. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai agama yang damai, mengajarkan toleransi, seperti mengajarkan anak-anak untuk menghargai perbedaan agama dan budaya sejak dini, mengajarkan keadilan, seperti mengajarkan anak-anak untuk bersikap adil terhadap semua orang tanpa memandang agama dan latar belakangnya. Yang kelima, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi, mencari informasi yang benar, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terutama yang berkaitan dengan agama, menghindari provokasi, tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Yang keenam, mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran, bersikap jujur dalam segala hal, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan. Kasih sayang, menunjukkan kasih sayang kepada sesama tanpa memandang agama dan latar belakangnya. Perdamaian, menghindari konflik dan berusaha menciptakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal yang kecil hingga yang lebih kompleks. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, menghormati perayaan agama lain. Menghormati hari raya seperti ketika tetangga sedang merayakan hari raya keagamaan, kita dapat mengucapkan selamat dan memberikan ucapan baik, misalnya mengucapkan selamat hari raya Natal
kepada tetangga Kristiani atau selamat Hari Raya Idul Fitri kepada tetangga Muslim. Menghindari gangguan, contohnya seperti menghindari kegiatan yang mengganggu perayaan agama lain, seperti bermain musik keras pada saat hari raya keagamaan sedang berlangsung. Yang kedua yaitu bersikap toleran dalam berpakaian. Menghormati aturan berpakaian. Ketika mengunjungi tempat ibadah agama lain, kita dapat menyesuaikan pakaian kita dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Misalnya, mengenakan kerudung saat mengunjungi masjid atau mengenakan pakaian yang sopan saat mengunjungi gereja. Menerima perbedaan. Menghormati pilihan berpakaian orang lain meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Misalnya, tidak menjustis seseorang yang mengenakan hijab karena dianggap terlalu religius, atau seseorang yang tidak mengenakan hijab karena dianggap kurang religius. Beberapa pilar penting moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan. Kita harus menempatkan cinta tanah air di atas segalanya. Keberagaman agama dan budaya di Indonesia adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama, bukan sumber perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman kita dalam beragama dan berbangsa. Yang kedua yaitu toleransi. Menghargai perbedaan keyakinan dan pandangan adalah kunci utama moderasi beragama. Kita harus mampu hidup berdampingan dengan memeluk agama lain dengan penuh rasa saling menghormati dan menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan memperkaya wawasan. Yang ketiga yaitu anti kekerasan. Agama mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Kekerasan atas nama agama adalah bentuk penyimpanan yang harus kita tolak bersama. Penyelesaian konflik harus dilakukan melalui jalur damai dan dialog, bukan dengan kekerasan. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan harus ditegakkan bagi semua orang tanpa memandang agama dan latar belakangnya. Kita harus memperjuangkan hak-hak setiap warga negara yang memastikan bahwa tidak ada satu pun yang terpinggirkan atau didiskriminasi. Yang keempat yaitu pengembangan diri. Moderasi beragama juga mendorong kita untuk terus mengembangkan diri baik secara intelektual maupun spiritual. Dengan ilmu pengetahuan yang memadai, kita dapat memahami agama secara lebih mendalam dan bijaksana. Selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Kelompok-kelompok yang mempertahankan pandangan keras dan eksklusif tentang agama seringkali menentang gagasan toleransi dan pluralisme. Mereka mungkin melihat moderasi beragama sebagai ancaman terhadap keyakinan mereka dan menolak untuk mengubah cara pandang mereka. Selanjutnya, kurangnya pendidikan agama yang moderat di berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun informal dapat menjadi faktor yang memperkuat pemahaman keagamaan yang ekstrim. Pendidikan agama yang menekankan toleransi, dialog antar agama, dan nilai-nilai kemanusiaan sangat penting untuk membangun generasi yang moderat. Selanjutnya yaitu peran media sosial. Media sosial dapat menjadi platform penyebaran informasi yang cepat dan mudah, tetapi juga dapat menjadi alat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Informasi yang tidak akurat dan provokatif dapat memicu konflik antar umat beragama dan menghambat upaya moderasi. Selanjutnya, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum.
Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya kelompok-kelompok ekstremis. Penegakan hukum yang adil dan tegas diperlukan untuk memberikan efek jerah dan menciptakan rasa aman bagi semua warga negara. Para hadirin, moderasi beragama meskipun menjadi program prioritas nasional masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya di Indonesia. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi rakyat Indonesia, yaitu pemahaman keagamaan yang berlebihan dan ekstrim. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya pemahaman keagamaan yang berlebihan dan ekstrim yang cenderung mengingkari nilai kemanusiaan dan mengatasnamakan agama. Ini bisa bermanifestasi dalam bentuk penafsiran teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta cenderung mengamini dan mengeksklusi kelompok lain. Selanjutnya yaitu ada klaim kebenaran atas tafsir agama. Tantangan kedua adalah munculnya klaim kebenaran sepihak atas tafsir agama yang kemudian memaksakan kehendak kepada kelompok lain. Hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan karena masing-masing kelompok merasa memiliki tafsir yang paling benar dan menolak pandangan lain. Selanjutnya yaitu pemahaman yang merongrong ikatan kebangsaan. Tantangan ketiga ini adalah pemahaman keagamaan yang justru merongrong atau mengancam ikatan kebangsaan. Ini bisa terjadi ketika seseorang lebih mengutamakan identitas keagamaan daripada identitas nasional dan cenderung memisahkan diri dari masyarakat luas. Hal ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat mengenai tantangan dalam mempraktikkan moderasi beragama di Indonesia. Perjalanan menuju Indonesia yang rukun dan damai bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komitmen dan usaha bersama dari seluruh komponen bangsa. Tantangan yang ada bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan menjadi cambuk semangat untuk terus berjuang. Marilah kita jadikan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama sebagai landasan dalam berinteraksi dengan sesama, menghilangkan prasangka, dan membangun jembatan persaudaraan. Ingatlah bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri dan kita jaga bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama, sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa yang aman, damai, dan sejahtera. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita tingkatkan silaturahmi, saling memahami, dan saling menghargai. Dengan demikian kita dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.